Saudaraku, berbicara tentang kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dialami oleh Paulus. Paulus transparan kepada jemaat di Korintus. Dia menyatakan demikian. Sementara Paulus juga mengucap syukur karena dengan relasi yang ada di antara mereka, antara Paulus dengan jemaat di Korintus, Paulus merasa bahwa Korintus menjadi alat bagi Tuhan untuk menopang pelayanan dari Rasul Paulus. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan pengharapan kami akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ada dua hal, turut ambil bagian dalam kesengsaraan kami. Ini artinya kesengsaraan yang dialami oleh Rasul Paulus demikian juga dialami oleh orang-orang Korintus. Paulus mendapatkan tekanan dalam pelayanan, represi, bahkan juga penganiayaan. Orang-orang percaya di Korintus juga mengalami hal yang sama. Jadi penderitaan yang dialami baik oleh Paulus maupun oleh orang-orang Korintus satu sama lain saling meneguhkan. Dan juga sekaligus bagaimana Allah bekerja dalam pelayanan Paulus, demikian juga Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang Korintus. Hal ini merupakan kesaksian yang mendatangkan keteguhan hati. Ada pengharapan yang pasti bahwa Tuhan selalu campur tangan dan Tuhan ikut menopang ketika kita mengalami satu penderitaan. Tapi yang kedua juga dikatakan turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Orang-orang Korintus ini memang istimewa. Selain mereka memang istimewa dari segi persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mereka alami atau yang terjadi di antara mereka, tetapi juga mereka istimewa dalam menyokong dan memperlakukan Paulus. Ini artinya mengambil bagian dalam penghiburan kami, bahwa adalah ketika Paulus mengalami keadaan yang tidak nyaman dan tidak diduga pada saat itu ada bantuan yang dikirimkan oleh orang-orang Korintus kepada Paulus, sehingga pada saat mana Paulus merasa begitu sulit menghadapi kesengsaraan dan juga kesusahannya, pada saat itu ada penghiburan oleh karena perhatian yang ditunjukkan orang-orang Korintus kepada Paulus. Jadi di sini memang ada ketimbal-balikan yang luar biasa antara Paulus dan juga orang-orang Korintus. Dan ayat yang ke-8 dalam 2 Korintus pasal 1, demikianlah, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, ini berarti Paulus bukan hanya menghadapi tekanan secara fisik dan mental oleh orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang tidak sejalan, atau orang-orang yang memusuhi, namun juga secara finansial dan juga secara perbekalan. Paulus memang sangat mengalami kesulitan. Nah, pada saat-saat yang seperti inilah ada gerakan hati dari Tuhan untuk orang-orang Korintus mengirimkan bantuan kepada Paulus, sehingga pada saat yang sangat limit di mana Paulus putus asa, pada saat itu dukungan, sokongan yang dari Korintus datang kepada Paulus, sehingga ini memberi kekuatan dan penghiburan, kebahagiaan dan kebanggaan dari diri Paulus. Jadi ini menjadi catatan untuk kita semuanya, bahwa kita memang harus berada dalam koinonia pemberitaan Injil, supaya ada ketimbal-balikan, saling mendukung dan saling menyokong, sehingga kerja pelayanan dimanapun akan terus dapat berjalan, termasuk di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat yang sangat sulit, yang menjadikan beban berat dan kesusahan yang sangat berat bagi para pemberita Injil. Maka gereja-gereja, jemaat-jemaat yang memahami dan menyadari akan hal ini, mestinya ada gerakan hati untuk menyokong, mendukung para pekerja Injil, para pelayan Injil yang berada di tempat-tempat yang sangat sulit itu. Ya, itulah yang dirasakan oleh Paulus dari dukungan jemaat di Korintus, sehingga ketika Paulus memperhatikan orang-orang Korintus, itu meneguhkan harapan Paulus untuk terus melanjutkan kerja pelayanan yang menjadi tugas dan juga tanggung jawabnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.